Halo semuanya, kembali lagi sama Lutfi. Malam ini saya mau cerita yang berjudul Cepat Masuk ke Kelas. Langsung saja ke ceritanya. Semisalkan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, ya aku akan melakukannya. Tetapi sering berjalan waktu, ternyata membuatku sadar bahwa kerjasama sangatlah penting. Daripada susah payah mengerjakan sendiri, tapi tidak ada hasil sama sekali. Lantas, selama perjalanan kali ini sering memikirkan ke depannya. Sayangnya, ketika mau berhenti di lampu merah menuju ke kosan, dikarenakan mau bawa buku buat hari ini. Namun, kenapa feeling mengatakan kurang baik? Padahal selama berada di rumah, gak terjadi apa-apa. Apa mungkin ada kaitannya sama ayah? Paling gak kurang tepat deh ketika sudah sampai di kosan. Masa iya harus balik ke rumah orang tuaku? Hari ini harus bolos kuliah lagi. Rasanya gak tepat deh. Bahkan teman sekelas banyak tanya kenapa jarang masuk. Aku harus jawab apa ketika mau memulai kembali aktivitas seperti biasanya? Yang ada malah semakin tertekan deh. Terus sama dekat makin posesif. Pokoknya ribet belum sama dia. Aku pun kurang berani untuk membantah sekalipun belum pernah. Bagaimana mau bilangnya? Setiap mau mengeluarkan kalimat dari bibirku, langsung ada pembicaraan lain. Aku mulai frustasi ketika dia berusaha nggak mendengarkan alasan kemarin nggak masuk kuliah. Apalagi ada pembahasan menyangkut hal tidak penting dari dia. Jangan dengarkan saja. Kenapa? Karena setiap terlontar dari bibirnya terasa seperti melakukan gibah. Entah apa alasan sebenarnya melakukan hal tersebut. Berapa kali memohon padanya selalu saja disuruh berhenti. Melawan dengan cara apapun pasti ada penolakan darinya. Ya sudah, lebih baik aku mengalah saja deh daripada berusaha menganggap bahwa kemarin tuh punya alasan kok. Tetapi dia sendiri tidak mau dengarkan alasan dariku. Sontak selama di kosan masih kepikiran mengenai Citra. Takutnya selama berada di sini kita tidak pernah ada yang tahu hari ini apa yang terjadi. Sekiranya masih tahap pembicaraan baik-baik, nggak ada masalah. Namun, ketika ada pembicaraan dengan nada terlalu tinggi, menurutku sudah keterlaluan batas. Bahkan nggak segan-segan bakal terjadi pertengkaran. Bisa saja bertengkar sama bunda karena harus membela anak kesayangannya. Termasuk aku sendiri sebagai kakaknya bakal berusaha bela adikku. Namun sebelum itu aku perlu tahu kenapa ketika ada masalah dari kita, ayah selalu memarahi dengan nada bicaranya terlalu tinggi. Bahkan sempat membanting sebuah barang kesayangan bunda. Sampai rusak, tapi ayah tak merasa ada kesalahan dalam dirinya. Padahal menurutku ada sesuatu mungkin berkaitan tentang masa lalu yang sudah berlalu. Berharap hal-hal seperti ini perlu ada pertimbangan dalam segi berpikir secara baik-baik. Terkadang hal kecil pun malahnya sudah lebay banget. Dan pernah suatu ketika pada saat kita lagi beli di mall, malah nggak jelas karena harganya terlalu mahal. Padahal pakai uang sendiri. Jadi ada masalah nih. Ketika ada kaitannya sama pekerjaan,
ayah selalu terbawa happy. Namun, ketika ada panggilan dari salah satu orang, nggak penting banget, kewalah namanya emosi di dalam dirinya yang ada malah kita malu. Semenjak dari situ aku sadar bahwa beliau dari kecil merasakan rasa pahit bagaimana terkena malas seperti apa. Sayangnya sama bunda cerita sampai sekarang belum melanjutkannya. Padahal ceritanya mengenai ayah sudah lama, tapi aku masih teringat di dalam pikiranku. Tak terasa hari ini membuat aku terpasang dua arah. Mungkin satu sudah selesai, duanya belum terselesaikan sama sekali. Lalu sekarang perlukah pergi ke kampus Firdaus? Walaupun ada sedikit kerinduan terhadap tempat itu, dikarenakan banyak kenangan bersama Sari. Sedangkan pasangan sebelum Sari belum menemukan tempat favoritnya. Tetapi tak ada masalah kok. Seenggaknya sekarang bisa mengikuti kegiatan positif sebagai ketua dan wakil ketua. Menurutku harus berhati-hati dalam hal berucap. Tidak tahu kenapa bisa bilang seperti itu. Mungkin gaya ada kaitannya sama kegiatan positif dilaksanakan di kampus. Kalau memang ada kaitannya, kenapa nggak bilang dari kemarin? Karena sebagai ketua pasti perlu ada jawaban, memang harus masuk di akal. Daripada memikirkan hal tersebut dengan keadaan lagi mendesak. Wah, itu membuatku makin frustrasi, apalagi kali ini ada kaitannya sama para dosen lagi memantau kegiatan tersebut. Dari awal kan sudah katakan pada kalian bahwa aku nanti akan sibuk sekali. Bukan mengurus mengenai struktur ini doang, tapi tugas kuliah maupun permasalahan keluarga kita. Kadang rencana dari awal ingin berlibur, sebelum hari H ada pengumuman bahwa mahasiswa baru tidak boleh keluar kampus karena ada sedikit arahan kegiatan selama seminggu. Itu pun seluruh badan terasa lelah banget, tapi setelah kegiatan dikasih libur 3 hari sebelum memulai hari pertama kuliah. Bayangkan saja selama 3 hari itu memang sebentar sekali, namun buatku sendiri tidak masalah. Asalkan seluruh badan kembali seperti sedia kala dan penyakitku enggak kambuh. Tak habis pikir di saat keadaan senang, tiba-tiba saja ada panggilan. Menurutku kurang pas ketika ada panggilan tersebut. Lantas sekarang harus apa? Masa iya kedua kalinya melakukan kesalahan cukup fatal? Mungkin gaya Firdaus bersedia ke kampusku, biar bagaimanapun dia sudah pernah ke sini. Ketika aku selesai melaksanakan sholat duhur, tunggu deh, kenapa sekarang kembali ingat bahwa dulu pernah ada sedikit pembicaraan bertiga. Sayangnya sudah nggak ingat lagi. Berharap kondisi pikiran masih sama seperti sedia kala, tapi berkata dengan lain. Ya sudah, setidaknya wakil ketua sudah kasih tahu. Terserah ketika ada pertanyaan, tidak karuan mungkin saja nggak bakal dijawab. Dan tunggu beberapa jam kemudian, biar menemukan jawaban yang layak. Persoalan adalah aku bakal terjadi reaksi pembicaraan bersama dosen. Kemungkinan sih ada kaitannya sama kegiatan positif ini. Untungnya barusan ada sedikit arahan di mana ucapan perlu sopan santun. Kali ini jantungku mulai berdebar sangat cepat dibanding hari kemarin ketika pertemuan sama seseorang.
Hanya saja aku tak bisa cerita sepenuhnya karena ada perjanjian perlu dirahasiakan. Asalkan jangan marah ketika tak sesuai sama kenyataan. Semenjak sudah meninggalkan kosan, mulai deh feeling sudah berusaha membuatku bimbang ketika berdekatan sama gerbang kampusku. Upi, kenapa nggak masuk? Ya karena tunggu berapa menit lagi. Lah, bukannya sekarang sudah masuk ya? Iya, memang sudah masuk. Tetapi aku tunggu berapa menit lagi, kataku sambil tersenyum terpaksa. Oh ya udah, aku masuk duluan. Oke. Untung aku bisa jawab pertanyaan dari teman sekelas. Meski awalnya semangat sekali, tapi kenapa sekarang nggak semangat lagi? Padahal sekarang ada mata kuliah favoritku. Seharusnya masuk dong, jangan membuat aku menggila saking kepikiran permasalahan di rumah orang tuaku. Kalaupun kemarin sudah selesai permasalahan Citra, pasti sekarang tidak mengalami rasa gelisah terhadap adikku. Namun kali ini sulit melupakan bayangan kemarahan sosok ayah. Sudah puluhan kali mencoba, tapi susah juga kalau terlalu mementingkan pekerjaan. Menurutku lebih baik rehat dulu supaya hubungan keluarga tetap terjalin baik-baik saja. Mau coba bicara berkaitan tadi, sayangnya tak bisa mewujudkan hal-hal pembicaraan menyangkut positif. Demikianlah kronologis, seharusnya teman-teman sudah mengetahui semuanya. Kenapa masih banyak bertanya tentang hubungan bersama ayah bagaimana? Namun, sebelum memutar balik, kenapa ada suara mirip sekali sama Sari? Kan dia lagi kuliah. Mana mungkin tahu kampusku di mana? Aduh, mulai deh. Ilusi dalam pikiranku sudah melayang ke mantan pacarku. Tetapi bisa saja sih menghubungi mumpung belum ada dosen. Siapa tahu kan diangkat. Aku tak ada pikiran bahwa mantanku berusaha datang ke sini, tetapi harus tetap positive thinking saja deh daripada mencari sekitaran kampus. Tapi ternyata nggak ada sama sekali. Percuma jalan kaki dengan ekspresi kebingungan. Kenapa sih nggak dari kemarin? Bahwa Sally rindu bertemu denganku. Nggak apa-apa deh, pertemuan kali ini melalui bayangan dulu. Suatu hari nanti pasti bisa ketemu sama mantan pacarku, wanita paling cantik asal Tasikmalaya. Maafkan aku masih menyimpan foto berdua di Gunung Galunggung. Kenangan bersamamu, aku merasa tertahan dalam suasana seperti ini. Padahal sudah berusaha sesuatu yang membuatku bahagia. Sayangnya, hal tersebut tak bisa kulakukan dengan serius. Pada saat masih pacaran dengan cara jarak jauh, memang betul apa yang dibicarakan oleh teman, bahwa pacaran jarak jauh pasti mempunyai rintangan. Apakah sudah siap menahan rasa tergoda dari seseorang yang berusaha melukai hatinya? Bagaimanapun, Sari adalah wanita sudah sempurna dan mampu memahami aku. Walaupun berkaitan sama penyakitku, ia belum tahu. Pada awalnya ingin sekali beritahu pada saat mau mengungkapkan perasaanku padanya. Namun, ada beberapa orang yang di sekolah sudah mengetahui berhak suasana kurang tepat, padahal lagi mengungkapkan perasaanku. Tunggu waktu di mana tepat dengan tujuan dariku. Memang sih benar apa yang dia katakan, tetapi sepatutnya perlu kasih tahu sebelum dia mengetahui dengan sendirinya. Tak ada alasan tertentu sih, tapi kan aku harus menjaga perasaannya. Mengharapkan
Dia beneran ada di sini, pasti dalam benakku merasa bahagia banget. Bisa tatapan setulus mencintaimu sampai sekarang. Walau dirimu sudah menyakiti hati, aku secara dari belakang. Itu pun diberitahu oleh sahabatku. Ah, saudara, kenangan pahit seharusnya jangan beritahu selagi ada sosok bunda selalu berikan arahan. Supaya tak mementingkan seorang wanita hanya bisa sakit hati seorang laki-laki yang mampu bertahan selama 3 tahun. Kenapa sekarang deg-degan lagi? Perasaan sudah berhenti loh, ucap dalam hatiku. Upi, ayo masuk ke kelas. Sudah ada dosen, malah diam saja dekat gerbang kampus. Eh, kamu kenapa suka banget kagetkan pada saat lagi melamun? Iya, bagus dong. Biar kamu jangan terlalu banyak melamun. Ah, alah, kamu sendiri juga sering kok melamun, iya kan? Tuh kan gak bisa jawab. Makanya jangan sering bilang bahwa aku sering melamun. Tapi kamu sendiri suka juga melamun, kataku sambil senyum. Hei, kalian berdua ngapain masih bicara dekat gerbang kampus? Cepat masuk ke kelas sekarang, ujar bapak dosen. Waduh, sejak kapan bapak dosen ada di situ? Perasaan tadi nggak ada. Wah, jangan-jangan beneran lebih baik langsung masuk ke kelas deh, daripada nanti dapat hukuman dari dosen. Itulah cerita yang berjudul Cepat Masuk ke Kelas. Semoga kalian semuanya suka sama ceritanya. Terima kasih.